Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Ibu Rohmalina MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta Siliwangi dan Bela Negara, dan juga para hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia yang berupa kesehatan sehingga kita semua bisa berkumpul pada hari ini. Tak lupa juga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, saya Alivia Niksa sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi pada hari ini. Topik yang akan kita angkat yaitu mengenai membangun sikap bela negara mahasiswa melalui pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Yang pertama, Alivia Nisa Nurfadilah, yaitu saya sendiri selaku moderator. Yang kedua, Anissa Suci Rahayu, apakah sudah hadir? Hadir, Teh. Hoirunisa, apakah sudah hadir? Hadir, Teh. Nova Velia Marsha, apakah sudah hadir? Hadir, Teh. Wanda Nur Anissa, apakah sudah hadir? Hadir, Teh. Risma, apakah sudah hadir? Hadir, Teh. Muhammad Ridwan, apakah sudah hadir? Hadir, Teh. Randy Ramadan, apakah sudah hadir? Hadir, Teh. Ade Rismawati, apakah sudah hadir? Hadir. Keke Rahmawati, apakah sudah hadir? Baiklah, sudah hadir di room Zoom semua. Materi yang akan disampaikan diantaranya yang pertama yaitu latar belakang, kemudian yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga mengenai responden penelitian, yang keempat teknik pengumpulan data, yang kelima analisis dan data analisis, yang keenam hasil penelitian, kemudian yang ketujuh kesimpulan. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai kepada materi pertama yaitu latar belakang yang akan disampaikan oleh Teh Nurul. Kepada Teh Nurul saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan mengenai latar belakang. Bela negara merupakan sikap serta perilaku dari warga negara yang mempunyai kecintaan terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kesadaran bela negara menjadi bagian penting dari strategi nasional dalam rangka menghadapi gangguan, ancaman, hambatan, dan juga tantangan. Pemaknaan sikap bela negara tidak hanya berfokus pada gerakan wajib militer saja, namun dapat diupayakan dengan penyadaran mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sikap bela negara bagi masyarakat Indonesia ada dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai dengan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, peneliti berupaya mendeskripsikan porsi membangun bela negara pada mahasiswa melalui pendidikan Pancasila di perguruan tinggi dengan mengkhususkan pada mahasiswa PGSD di Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Nasionalisme, patriotisme, dan globalisasi sangat beriringan, di mana patriotisme adalah kekuatan sosial utama yang membentuk identitas dan perilaku anggota negara. Nasionalisme merupakan deskripsi bagaimana individu mengembangkan perasaan dan keterikatan pada kelompok, dan globalisasi membawa perkembangan dalam segala segi tatanan di masyarakat dengan keuntungan dan resiko. Salah satu resiko dari globalisasi bagi generasi muda yaitu adanya berbagai ideologi impor seperti ideologi pasar yaitu sikap konsumtif dan hedonisme, serta agama yang berkembang ke arah radikalisme, yang mana ideologi tersebut dapat mengancam keberlangsungan hidup suatu negara. Oleh karena itu, membangun wawasan, sikap, dan perilaku bela negara menjadi preventif atau upaya pencegahan bagi suatu bangsa. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Teh Ade Risma. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebagai warga negara Republik Indonesia memiliki kewajiban bela negara untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara tersebut. Pelaksanaan bela negara ini tidak selesai hanya dari satu elemen, namun memerlukan kesinambungan dan pelaksanaan yang sistematis agar tercapai bela negara bagi bangsa Indonesia
dan dalam peradaban patriotisme untuk warga negara muda. Generasi muda ini menjadi aset dalam membangun bangsa khususnya pada mahasiswa. Sebagai mahasiswa memiliki upaya untuk membangun bela negara yaitu melalui pendidikan Pancasila di perguruan tinggi dan dengan keberadaan lokal wisdom ini menjadi alternatif dalam pendidikan di era globalisasi. Melihat dari penelitian-penelitian terdahulu mengenai upaya membangun sikap bela negara yang pernah dilakukan bahwa yang pertama, di Universitas Pendidikan Indonesia menghasilkan penelitian bahwa bela negara pendidikan yaitu melalui contoh perilaku dari proses pembahasan tema geopolitik dan geostrategi. Dua, di jenjang persekolahan menghasilkan bela negara telah dilaksanakan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, di perbatasan provinsi Papua dengan menggunakan penelitian Grouden Theory bahwa kebijakan bela negara di Papua cenderung dinamis, yaitu secara operasional unsur penyelenggaraan bela negara masih didominasi oleh TNI. Yang keempat, di Community Learning Center atau CLC Sarawak, Malaysia, bahwa bela negara diharapkan harus mampu menanamkan rasa nasionalisme. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Teh Ade Risma. Kemudian slide selanjutnya akan dipaparkan oleh Teh Astra. Terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mendeskripsikan upaya dalam pembangunan sikap bela negara mahasiswa PGSD melalui pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Yang kedua, untuk memahami bagaimana karakteristik mahasiswa PGSD yang sebenarnya dalam bela negara melalui pendidikan Pancasila. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui bagaimana penekanan upaya bela negara pada mahasiswa PGSD melalui pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Yang keempat, untuk mengetahui peranan mahasiswa dalam sikap bela negara yang berkaitan dengan penguatan karakter dengan penekanan pada rasa kecintaan terhadap tanah air. Yang kelima yaitu untuk memahami bahwa pendidikan Pancasila yang ada di perguruan tinggi sebagai dasar pemahaman mahasiswa terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Teh Astra. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Wanda. Baik, Teh, terima kasih. Responden penelitian. Pada metode penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode analisis kualitatif dapat digali dalam bentuk data-data yang diperoleh dari berbagai kajian pustaka dan juga diperoleh dari media internet. Fokus dari metode yang digunakan dalam penelitian ini ada pada proses penciptaan ilustrasi sebagai strategi kreatif yang direlasikan dengan pemahaman konteks kesejahteraan maupun konteks budaya yang melatar belakangi objek penelitian ini. Bogdan dan Taylor juga berpendapat bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan deskriptif berdasarkan gejala yang diamati. Di dalam penelitian ini terdapat responden penelitian kualitatif di mana penelitian ini menghasilkan sebuah bela negara yang mana tonggak peradaban patriotisme untuk warga negara muda dan juga generasi muda, yaitu aset dalam membangun bangsa, modal pembangunan. Upaya membangun sikap bela negara pada mahasiswa melalui pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah penting mengingat adanya globalisasi Dan dari salah satu wawancara responden mengatakan atau berkonsepsi bahwa bela negara saat ini tidak lagi melalui angkat senjata, namun bisa melalui keprofesian mereka. Keprofesian di sini, misalkan kami sebagai mahasiswa, ungkapan bela negara yaitu dengan memaksimalkan warga sebagai mahasiswa, memaksimalkan waktu sebagai mahasiswa dengan aktivitas yang bermanfaat, mencintai Indonesia, memiliki moral, skill yang baik, dan memiliki wawasan kebangsaan. Selain itu, bahwa sikap bela negara bagi masyarakat Indonesia ada dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 1945, meskipun masih terdapat kekurangan dalam perwujudan sikap bela negara bagi masyarakat Indonesia,
Namun demikian, tidak seharusnya menjadi penghambat dalam perwujudan cita-cita sikap bela negara bagi masyarakat Indonesia. Dan hasil baca dari beberapa sumber dan berdasarkan penelitian terdahulu tentang upaya pembangunan sikap bela negara adalah berkaitan dengan penguatan karakter, dengan penekanan pada rasa cinta pada tanah air. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Teh Risma. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Nova. Kepada Teh Nova, saya persilahkan. Baik, selanjutnya teknik pengumpulan data. Pengumpulan data pada penelitian yaitu menggunakan pendekatan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu penyajian data dalam bentuk kata-kata. Secara singkatnya, pendekatan analisis kualitatif deskriptif merupakan kegiatan meneliti suatu objek dengan tujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan sesuatu yang berkaitan dengan fakta dan data yang diteliti. Bogdan dan Taylor berpendapat bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan deskriptif berdasarkan gejala yang diamati. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dengan lebih jelas bagaimana upaya membangun bela negara mahasiswa melalui pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Lokasi penelitian di jurusan pendidikan guru sekolah dasar, yang dibantu dengan pengumpulan data melalui wawancara terstruktur, observasi baik dalam kelas maupun luar kelas, dokumentasi melalui jurnal, artikel, buku, notulensi, dan lain sebagainya yang dapat dijadikan sumber dokumentasi. Selain itu, untuk mendapatkan opini, persepsi penelitian juga melakukan focus group discussion, analisis data menggunakan versi Miles dan Huberman yang mencakup 3 alur, yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Itu menurut Usman tahun 2009. Data-data tersebut diperoleh dari berbagai sumber yang sudah dinyatakan relevan. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Nova. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh Kang Ridwan. Kepada Kang Ridwan, saya persilahkan. Metode analisis dan data analisis. Penelitian ini menggunakan penelitian jenis kualitatif deskriptif, yaitu penyajian data dalam bentuk kata yang penelitiannya mencari data-data yang diperoleh dari berbagai kalangan mahasiswa dari universitas, dari internet atau kajian pustaka lainnya. Lalu mereka memberikan wawancara kepada mahasiswa PGSD di Universitas Ahmad Dahlan yang paham bagaimana membangun sikap bela negara mahasiswa PGSD melalui pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Akan tetapi, hasilnya tidak sama antara pengetahuan mereka dan analisis pencarian data di internet dan juga beberapa sumber buku. Pengumpulan data dan penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif. Data analisis ini didapatkan meneliti suatu objek dengan tujuan mendeskripsikan atau menggambarkan suatu yang berkaitan dengan fakta dari data yang diteliti, sehingga hasil data analisis dapat digambarkan bagaimana membangun sikap bela negara mahasiswa PGSD melalui pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Penelitian ini bertujuan antara lain mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, melestarikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945, bela negara pada mahasiswa PGSD UAD, dapat menjadi filter era globalisasi. Selain itu, dapat menjadi bekal sebagai akar pembentukan karakter yang berkualitas, bermartabat, dan tangguh demi kelangsungan NKRI. Sekian pemaparan saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Kang Ridwan. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Keke. Kepada Teh Keke, saya persilahkan. Untuk selanjutnya ada hasil penelitian. Secara keseluruhan, hasil dalam penelitian ini adalah menjawab rumusan masalah bagaimana membangun sikap bela negara mahasiswa PGSD melalui pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan secara bela negara pada mahasiswa PGSD UAD adalah melalui keprofesian mereka, yaitu sebagai calon pendidik, khususnya di sekolah dasar. Sebagai calon pendidik, mahasiswa PGSD UAD memiliki tugas guna
turut serta dalam upaya 90 mencerdaskan kehidupan bangsa melalui guru jenjang sekolah dasar. Merupakan hal yang tidak mudah mengingat tanggung jawab yang diemban oleh seorang guru jenjang sekolah dasar. Selain memiliki kebulatan tekad guna memajukan pendidikan di Indonesia, yang menjadikan penekanan adalah bahwa menjadi seorang pendidik bukan hanya sekedar teori tetapi juga prakteknya. Hasil selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa karakteristik mahasiswa dalam bela negara adalah memaksimalkan waktu sebagai mahasiswa dengan aktivitas yang bermanfaat, mencintai Indonesia, memiliki moral, skill yang baik, dan memiliki wawasan kebangsaan. Baik, terima kasih kepada Teh Keke. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh Kang Randy. Kepada Kang Randy, saya persilahkan. Baik. Untuk poin A, bela negara mahasiswa PGSD UAD. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa bentuk bela negara pada warga negara, para warga negara muda pada mahasiswa UAD, yakni belajar pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila mengikuti pemilu, menghargai dan menghormati pendapat orang lain, baik dalam pembelajaran kelas maupun di luar kelas. Karya nyata untuk kemanusiaan seperti penggalangan dana untuk korban gempa di Ambon, peduli lingkungan, dan mengikuti kegiatan spiritual yang dilakukan universitas maupun masyarakat guna menangkal ancaman budaya asing yang tidak sesuai nilai-nilai ideologi Pancasila. Bela negara mahasiswa PGSD UAD dengan penguatan jati diri menjadi upaya dalam menyesuaikan konsep bela negara sesuai dengan tuntutan zaman. Mahasiswa PGSD UAD adalah bagian dari warga negara Indonesia dan merupakan calon pemimpin bangsa. Adanya bela negara sebagai wujud dalam menangkal pengaruh negatif, paham radikalisme, penyalahgunaan narkoba, dan tindakan negatif lainnya yang menyasar pada mahasiswa. Bela negara bagi mahasiswa menjadi usaha dalam mewujudkan persatuan, kemakmuran, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai tujuan nasional, hendaknya setiap warga negara Indonesia mempunyai tujuan yang sama. Dalam mewujudkan keamanan nasional, bela negara mahasiswa guna mewujudkan kehidupan bernegara yang baik sebagai perpanjangan label mahasiswa sebagai agent of change dan social control pada ranah tersebut. Pemikiran individual mahasiswa sudah saatnya diganti dengan pemikiran yang bertujuan mewujudkan tujuan nasional. Posisi mahasiswa sebagai generasi yang disiapkan menyongsong masa depan dengan daya saing tinggi dari negara-negara lain. Bela negara konteks Indonesia dan konteks kekinian menjadikan mahasiswa tetap memiliki sikap yang bermoral, ramah, dan sopan serta memiliki akhlak yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Penekanan upaya bela negara pada mahasiswa PGSD UAD terlebih dahulu ditanamkan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang kemudian dapat menumbuhkan sikap nasionalisme, patriotisme kewarganegaraan, menekankan motivasi dari pemerintahan yang demokratis, Laborde tahun 2002. Dengan demikian, maka diharapkan bela negara pada mahasiswa PGSD UAD menjadi benteng diri bagi mahasiswa di era globalisasi kini. Terima kasih, Teh. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Kang Randy. Slide selanjutnya akan dipaparkan oleh Teh Hoirunisa. Kepada Teh Hoirunisa, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya ada karakteristik bela negara mahasiswa PGSD Universitas AD. Jadi, mahasiswa sebagai agent of change dan social control yang memiliki moral dalam artian memiliki karakter yang baik, di mana berguna untuk mengambil keputusan ilmiah
dengan mempertimbangkan aspek moralitas. Karena keputusan ilmiah yang diambil jika tidak dengan mempertimbangkan aspek moralitas akan menjadikan bumerang bagi dunia ilmiah dan menjadikannya tidak ada nilai, mengingatkan keputusan yang diambil bukan hanya berdampak pada diri sendiri, namun berdampak pula pada lingkungan sosial. Warga negara yang baik atau good citizen akan memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Keterampilan atau skill pada abad ke-21 yang dimiliki oleh mahasiswa sebagai dikemukakan oleh National Education Association yang disebut The 4CS4 meliputi berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Karakteristik bela negara mahasiswa PGSD Universitas AD yang terakhir yaitu memiliki wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang terhadap kebangsaan dan tanah airnya. Bangsa Indonesia memiliki wawasan kebangsaan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Berdasarkan nilai-nilai tersebut, bangsa Indonesia memiliki cara pandang untuk melangkah ke depan dalam mencapai tujuan nasional. Mahasiswa yang memiliki wawasan kebangsaan akan terhindar dari primordialisme atau kedaerahan, fanatisme, kelompok, golongan, dan kesukuan. Wawasan kebangsaan yang dimiliki oleh mahasiswa bertujuan untuk pembentukan karakter bagi generasi muda. Dalam kaitan ini, yaitu karakter yang baik. Hasil temuan dari penelitian ini juga mengungkap bahwa pendidikan Pancasila di perguruan tinggi menjadi adendum dalam memberikan dasar pemahaman mahasiswa terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Hoirunisa. Slide selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa karakteristik mahasiswa dalam bela negara adalah memaksimalkan waktu sebagai mahasiswa dengan aktivitas yang bermanfaat, mencintai Indonesia, memiliki moral, skill yang baik, dan memiliki wawasan kebangsaan. Memaksimalkan waktu sebagai mahasiswa dengan aktivitas yang bermanfaat dapat digunakan dengan mengikuti kegiatan organisasi kampus pada level universitas hingga program studi. Tidak melanggar norma sebagai mahasiswa dan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai mahasiswa. Penelitian ini merupakan jenis kualitatif deskriptif, yaitu penyajian data dalam bentuk kata-kata. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur, observasi, baik dalam kelas maupun luar kelas. Dokumentasi melalui jurnal artikel, buku, notulensi, dan lain sebagainya yang dapat dijadikan sumber dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dengan lebih jelas bagaimana upaya membangun bela negara mahasiswa melalui pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, lokasi penelitian di jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Bela negara pada mahasiswa PGSD UAD dapat melalui keprofesian mereka, yaitu sebagai calon pendidik, khususnya di sekolah dasar. Bela negara pada mahasiswa PGSD UAD bertujuan antara lain mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, melestarikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang 1945. Bela negara pada mahasiswa PGSD UAD dapat menjadi filter era globalisasi. Selain itu, dapat menjadi bekal sebagai akar pembentukan karakter yang berkualitas, bermartabat, dan tangguh demi kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Saya Alifianisa sebagai moderator mewakili rekan-rekan saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.